Assalamualaikum. Kembali di Cuap-Cuap Sendirian. Kali ini gue ingin cuap-cuap tentang dipecatnya Sintayong dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Gue sih cukup kaget dengar berita ini, karena menurut gue sampai sejauh ini walaupun memang coach STY itu belum bisa memberikan trofi ke timnas kita, tapi menurut gue dengan progresnya timnas sampai sejauh ini, sampai yang masih ada harapan untuk lolos ke Piala Dunia sama perbaikan ranking yang sangat signifikan, kenaikan rankingnya gitu ya, menurut gua PSSI khususnya Pak Erick Thohir itu menurut gua melakukan blunder sih. Kenapa? Karena ya momennya kurang pas saja, karena ya di sekitar bulan Maret kita melakukan pertandingan tandang ke Australia kalau nggak salah ya. Jadi menurut gua kalaupun memang ada keputusan untuk STY itu dipecat, ya mungkin setelah kepastian lolos atau tidaknya timnas kita ke Piala Dunia sih menurut gua. Tapi sekalipun misalkan nanti lolos, kan dulu gue pernah nih dengar statement dari salah satu pengamat sepak bola, sekalipun timnas kita lolos ke Piala Dunia, ST-nya tetap harus di out gitulah. Dan itu menurut gue juga lebih pernyataan yang lebih parah sih, karena gue merasa kalau posisinya seperti itu kita kayak nggak tahu terima kasih gitu ya, nggak tahu balas budi lah. Karena ya balik lagi, timnas kita tuh sebesar apa sih ya sampai sejauh ini, apalagi misalkan memang sampai lolos ke Piala Dunia, kan itu sesuatu hal yang hampir bisa dibilang mustahil untuk kita berharap gitu kan. Tapi dengan racikannya STY, walaupun mungkin ada plus minus lah ya, semua pelatih pasti punya plus minus, tapi dengan progres yang coach STY berikan, menurut gua udah sangat membanggakan kalau gua untuk gua pribadi ya. Apalagi digadang-gadang atau bisa dibilang hampir pasti penggantinya Patrick Kluivert gitu, yang menurut gua nggak tahu sih ya kalau tentang karir kepelatihannya si Kluivert ini ya, tapi sejauh waktu dia masih jadi pemain pun menurut gua dia juga ya biasa-biasa aja lah. Maksudnya walaupun dia pernah bermain di beberapa klub Eropa gitu ya, beberapa klub ternama di Eropa, tapi ya menurut gua prestasinya juga biasa-biasa aja lah. Dibilang bagus ya bagus, dibilang jelek juga enggak gitu. Dan banyak berita santer kan track recordnya buruk nih dari segi kepelatihannya si Kluivert gitu. Yang menurut gua apa sih susahnya untuk nunggu kepastian Indonesia lolos atau enggaknya ke Piala Dunia, baru deh terserah kalau menurut gua gitu ya, mau diganti kayak mau enggak serah gitu. Karena walaupun banyak faktor gitu ya yang katanya minimnya komunikasi, yang karena si coach STY ini tidak bisa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, terus miskin taktik dan strategi, dan masih banyak lagi lah. Tapi menurut gua, kalau menurut penglihatan gua ya, ini sih karena faktor kegagalan di AFF pastinya.
sama ya yang dibilang utamanya kan kalau kata Pak Erik kan minimnya komunikasi gitu ya, karena si STY itu tidak bisa bahasa Inggris dan Indonesia. Tapi selama 5 tahun beliau menukangi timnas kita, dengan kita lihat di beberapa video-video itu kedekatan beliau dengan para pemain, menurut gua itu aja yang si STY nggak bisa bahasa Indonesia dan Inggris aja bisa sedekat itu gitu. Dan menurut gua ini perjudian yang sangat amat besar ya. Karena kenapa? Walaupun oke lah dibilangnya kebanyakan mayoritas pemain-pemain naturalisasi itu agak kurang serak dengan taktiknya, dengan gaya bermainnya yang menurut pengamat tuh ya diinginkannya tuh Eropa banget lah. Sedangkan STY kan masih dari Asia. Tapi menurut gue itu mah sangat amat nggak masuk akal aja sih, maksudnya ya namanya sebagai pemain harus mengikuti instruksi pelatih kan, like or dislike-nya gitu ya. Semua punya plus minus gitu. Gue bukan masalah gua dukung STY atau dukung timnas gitu ya, tapi lambat laun pasti akan kelihatan lah. Maksudnya gini, dengan walaupun belum tidak ada trofi kan, dengan perbaikan ranking Indonesia di FIFA itu kan udah, menurut gue udah prestasi lah. Dan itu nggak semuanya bisa. Gamblingnya pun juga Kluivert, kalau misalnya beneran Kluivert yang jadi kan, itu gambling yang sangat besar juga. Nanti kalau misalkan anggaplah Indonesia lolos, yang diagungkan siapa? Kluivert. Padahal yang bisa sampai ke tahap, bisa sampai sini kan Sintayong gitu ya. Ya gue cuman pengen kita nih sebagai bangsa yang besar ya menghargai jasa-jasa pahlawan, bahasanya gitu lah, dianggapnya tanda kutip pahlawan lah ya. Dan menurut gue ini yang sebenarnya PR-nya PSSI itu kan nggak hanya sekedar membawa timnas kita lolos Piala Dunia atau juara AFF, tapi lebih banyak lagi dan lebih besar lagi, yaitu dari segi pembenahan dari segi liga, pembenahan dari bibit-bibit muda, pembenahan dari infrastruktur dan segala macamnya lah. Itu yang juga jangan sampai dilupakan juga gitu menurut gua ya. Karena kan aneh aja menurut gua gitu, timnas kita bisa berbicara banyak tapi liganya masih amburadul, atau pembinaan bibitnya masih amburadul, bahkan infrastrukturnya juga amburadul. Kan menurut gua agak sedikit aneh gitu. Dan menurut gua kayaknya agak sedikit mustahil gitu kalau mau mencapai timnas yang bagus tapi pembenahan itu semua nggak dibenahi. Menurut gua agak aneh aja sih. Ya, cukup sekian konten cuap-cuap sendirian gua kali ini. Ditunggu konten cuap-cuap sendirian gua episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.